Untuk menambah keberkahan, kita mulai acara pada malam hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agar kita langsung nih siap untuk menyedot materi dari Pak Giri, kami persilahkan kepada Pak Giri untuk menyampaikan materinya. Tafadhol, Pak Giri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman ya? Aman, Pak Giri. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita segala nikmat dan rizki sehingga kita bisa hadir di sini buat rekan-rekan semua muslimin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat Muslimin Club yang udah kasih ruang buat kami untuk sharing gitu ya. Di hari ini, di hari Rebo, apa istilah tadi? Rebonan ya? Rebonan. Ya. Rebonan Reboan, istilah reboan. Oh, reboan. Kalau Jawa rebonan pakai N, kalau Sunda nggak pakai Siap, N siap, ya. siap, siap. Reboan. Oke. Masya Allah. Baik. Dan semoga apa yang saya sharingkan di hari ini bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan semuanya dan juga bisa diaplikasikan di kehidupannya sehari-hari ya. Amin. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, baik yang hadir live maupun yang nonton rekamannya dan juga seluruh member muslimin diakui sama Rasul sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Nah, sesuai dengan judul, kita akan ngebahas sedikit tentang beberapa kesalahan fatal dari pengelolaan perencanaan keuangan keluarga. Tapi sebelumnya, rekan-rekan semua, saya izin sharing screen ya. Oke. Ya. Kayaknya kalau bisa, insya Allah ada videonya nih. Saya coba setel videonya. Bismillah. Ada suara nggak? Belum terdengar suaranya Pak Giri. Oh, suaranya mati. Oke. Sebentar ya. Mohon maaf. Harusnya sih bisa. Sebentar. Baik, tetap tenang Bapak dan Ibu semuanya. Mohon dibantu dengan zikir dan doanya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk kita semua. Coba masuk ya? Coba masuk ya? Belum, Pak Giri. Oke. Oke. Zoom saya masuk nggak? Oh, saya ketendang ya. Sorry, sorry, sorry. Baik, Pak Giri. Nampaknya ada kendala di jaringan. Baik, Alhamdulillah. Insya Allah ini ujian untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan
tetap bersabar. Insya Allah ada pahala dalam kesabaran dalam setiap ujian yang kita hadapi. Masya Allah. Boleh nanti dibantu host dan juga SR ya, teman-teman dari tim marketing. Alhamdulillah ini sudah bertambah juga yang bergabung. Ada Bu Sinta. Kalau Bu Sinta, bagaimana kabarnya? Insya Allah dalam kondisi baik ya Bu Sinta dan siap menyimak insya Allah. Alhamdulillah Pak Giri sudah kembali bergabung. Alhamdulillah sudah Halo. bergabung lagi. Baik Pak Giri. Ah, Alhamdulillah sudah bergabung lagi. ya, mohon maaf, Siap Pak Giri. koneksi luar biasa. Alhamdulillah Hari ini tuh, hujan. oke, baik. Ya, betul, hujan deras Alhamdulillah ini harian di Jogja. sudah muncul Pak Giri. Selanjutnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya minta maaf buat rekan-rekan semuanya yang tadi ada terputus gitu ya. Biasalah ya koneksi di luar kuasa manusia gitu. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang sebenarnya ada 7 kesalahan fatal dalam pengelolaan keuangan keluarga, tapi saya akan ambil ada beberapa part aja di hari ini gitu. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu. Katanya kalau tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Oke. Nah, kelihatan udah ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah oke. Suara saya masuk ya? Alhamdulillah masuk Pak Giri. Masih putus-putus ya? Innalillah. Coba saya matiin videonya. Kalau gitu masuk? Masuk Pak Giri. Barangkali ada yang bisa kami bantu, boleh dikirimkan PPT-nya. Baik Pak Giri sudah muncul share screen-nya. Ya. Ini kalau 3 kali dapat payung saya. Insya Allah nanti dikirim dari Bandung. Insya Allah. Baik Pak Giri, boleh dilanjut Pak Giri. Ya, siap. Oke. Nah, sebelumnya kenalkan nama saya Giri Sulandar. Kalau ditanya profesinya, saya adalah seorang perencana keuangan syariah independen dan juga saya seorang founder dari Beruang Halal dan juga kelas keuangan syariah. Jadi kalau tadi ada nama Beruang Halal, itu nama saya Beruang Halal.
Dan kalau di Musinin saya di member MC036 sama Teh Marisa ya. Sama Teh Marisa masuk. Jadi Teh Marisa yang masukin saya ke Musinin Club. Oke. Dan apa yang saya lakukan ini sebenarnya sebelum saya ke syariah, saya ngomongin yang konvensional sejak tahun 2000, saya mulai aktivitas tahun 2013 2014 gitu. Terus juga sempat mengajar di RFC International Association Registered Financial Consultant dan tahun 2020 awal Mei, alhamdulillah izin Allah akhirnya membuka satu unit baru, yaitu adalah saya tinggal yang konven ke yang syariah. Oke. Nah, ini untuk portofolio lah ya. Siap. Gitu ya. Di Muslimin mungkin biasanya ada sudah biasanya ada beberapa sudah ikutan gitu ya tentang perencanaan keuangan gitu. Mungkin dari teman-teman di sini sudah ada yang pernah ikutan perencanaan keuangan. Hmm, oke. Kang, saya coba nggak usah share screen ya, Kang. Coba kuat nggak ini sinyalnya? Halo? Baik, Pak Giri masuk. Alhamdulillah, suaranya Ya, jelas. saya coba nggak pakai share screen dulu. Siapa Baik, Pak tahu Giri. bisa mendukung sinyal. Alhamdulillah, lebih jelas Pak Giri. Oke, baik. Nah, oke, saya ulang ya. Bismillah. Jadi di sini kalau misalkan saya ngomongin tentang perencanaan keuangan, mungkin dari rekan-rekan di sini yang sudah hadir dari Muslim Club sudah familiar gitu ya dengan apa yang namanya perencanaan keuangan. Karena biasanya orang-orang yang kita temui gitu ya, baik dari itu ikut kelas di kami ataupun jadi klien adalah biasanya memang orang-orang yang pertama dia mengkonsen tentang keuangannya gitu ya. Yang kedua, memang salah satu alasannya adalah ingin bagaimana cara memanage keuangannya dan bagaimana cara menumbuhkan gitu ya, menumbuhkan dari sisi hartanya bisa jadi lebih bertumbuh lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga apa yang saya sampaikan di sini jadi satu informasi baru, insight baru. Kalau sudah pernah dengar sebelumnya, ini bisa mengulang aja. Tapi yang jelas yang saya akan coba sharekan di sini adalah dari sudut pandang yang lain, gitu ya. Dari sudut pandang lain. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang kacamata syariah. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah yang akan saya sharingkan di sini adalah inilah berdasarkan pengalaman yang kami temui selama ini, baik itu berdasarkan dari pengalaman one on one consultation ataupun juga apa namanya klien-klien kami yang bikin book plan gitu ya, ataupun apa namanya orang-orang yang pernah sit in atau ikut di kelas-kelas yang pernah kami adakan sebelumnya. Nah, kalau dari judul tadi, kalau teman-teman sobat melihat, ini adalah judulnya adalah 7 kesalahan fatal pengelolaan keuangan keluarga, gitu ya. Tapi hari ini insya Allah saya akan sharing ada kurang lebih 2 sampai 3 poin aja, gitu. Nah, sebelum kita akan mulai, sebenarnya saya akan bertanya nih, gitu ya. Ada sebuah pertanyaan besar, sebelum kita memulai agenda ini. Pertanyaan adalah apa? Pertanyaan adalah dengan kata why, gitu. Dengan kata why. Kenapa? Gitu. Kenapa? Karena menurut Simon Sinek di bukunya Start with Why itu mengatakan bahwa ketika seseorang gitu ya mengetahui inti dari alasan dia harus melakukan sesuatu, maka itu akan membuat trigger yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar dia itu pengen tahu resultnya seperti apa, gitu. Atau dia hanya pengen tahu bagaimana caranya, gitu. Tapi ketika seseorang itu menjalankan sesuatu, gitu ya, atau pengen belajar sesuatu, atau pengen meraih sesuatu,
gitu ya. Dengan kalimat kata why sebagai pondasinya, maka dia akan mencari jauh lebih dalam dan dia akan mengerjakannya jauh lebih giat daripada yang lain, gitu. Nah, di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwasanya kata why, gitu ya, why di sini saya akan sharingkan adalah melalui satu hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tidak akan bergeser tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam sebelum ditanyai oleh Allah itu 5 perkara. Yang menarik adalah dari 5, 2 diantaranya adalah perkara tentang harta, gitu. Yang pertama, Allah tuh bakalan tanya besok, gitu ya, dari mana asal harta kita. Gitu. Kalau misalkan di sini rekan-rekan semua muslimin insya Allah pengusaha-pengusaha gitu ya, maka ini yang bakal ditanya besok sama Allah, gitu. Karena ada hadis juga yang mengatakan yang lain mengatakan bahwasanya pengusaha ini tempatnya itu di neraka, gitu ya. Akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, katanya gitu. Kecuali para pengusaha yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur, gitu. Jadi emang spesifik gitu ya, Rasulullah mengatakan bahwa sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pedagang, gitu. Nah, di sini sampaikan buat rekan-rekan muslimin semua yang insya Allah semuanya pengusaha, gitu ya, masya Allah sukses-sukses luar biasa. Maka satu hal yang harus diperhatikan, bahwasanya adalah Allah tuh besok bakal tanya gimana cara kita ngedapetin hartanya. Itu satu poin. Kalau misalkan karyawan, kalau misalkan apa namanya pekerja, maka yang ditanya adalah kerjaan kamu ngapain aja, kan gitu ya. Kamu pakai riswah atau enggak? Kamu pakai pernah nyuap enggak kalau dapetin sebuah project? Atau kalau misalkan enggak pakai entertain segala macam enggak, gitu, yang melanggar apa syariat-syariat Islam, gitu. Poin-poin kayak gitulah. Ada ribanya atau enggak dan segala macam. Nah, kalau pengusaha, gitu ya, pengusaha ditanyanya banyak. Pengusaha bakal ditanya banyak, gitu. Ditanya bakalan pertama bisa jadi adalah akad dari bisnisnya itu sendiri, gitu ya. Bisnisnya sendiri gimana akadnya. Terus yang kedua, urusannya kan pasti akan ada jual beli, maka akad jual belinya seperti apa, gitu. Terus yang poin ketiga, misalkan dia sudah kerjasama bisnisnya, habis itu akad jual belinya, habis itu adalah dia ketika punya karyawan, bagaimana dengan akad ketenaga kerjaannya, gitu. Sesuai dengan syariat Islam atau gitu ya. Dan beberapa akad-akad lain yang itu hampir semuanya melekat pada tubuh pengusaha, gitu. Jadi banyak banget yang akhirnya melekat di situ. Maka perlu diperhatikan lebih detail lagi. Kenapa? Karena tadi satu dalil tadi mengatakan bahwa tidak akan bergeser satu kaki anak Adam sebelum ditanya tentang dari mana hartanya didapatkan. Nah, poin yang kedua yang menarik adalah Allah tuh nggak nanya jumlahnya berapa, tapi Allah itu nanya kemana hartanya dibelanjakan. Gitu. Nah, ketika nanya hartanya dibelanjakan, maka adalah apa? Tidak hanya apa yang kita beli, gitu ya. Tidak hanya apa yang kita beli. Kalau misalkan di luar sana, di luar muslimin lah ya, di luar sana itu orang pengusaha masih senang flexing-flexing lah ya, gitu ya. Masih senang beli ini, masih senang foto sama ini dan segala macam dan segala macam. Buat apa? Buat ningkatin apa namanya statusnya dia. Gitu. Tapi katanya kalau orang kaya beneran nggak perlu kayak gitu udah ketahuan kaya. Itu satu poin. Yang kedua, ketika memang sudut pandangnya adalah sudut pandang Islam, maka nggak perlu yang kayak gitu. Kan gitu ya. Nah, tidak hanya apa yang dibeli dari segi materi, gitu. Tapi termasuk dari keputusan-keputusan ketika dia misalkan bertransaksi sama orang lain atau bertransaksi berinvestasi misalkan gitu. Nah, kenapa? Karena itu semua bakal ditanyain, gitu. Jadi dalil ini yang akan apa namanya menjadikan fondasi kita, menjadikan alasan kita, menjadikan why terkuat kita kenapa kita harus ngerti, kenapa kita harus belajar tentang perencanaan keuangan syariah. Kenapa kita harus belajar tentang fikih muamalah gitu. Karena poin-poin itu. Nah, selanjutnya dari 7 hal yang akan kita sharing, diantaranya ada 2 sampai 3. Yang pertama adalah dari 7 kesalahan fatal pengelolaan keuangan keluarga adalah pasrah.
Ya, dari 7, nomor 1 adalah pasrah. Kenapa jadi pasrah? Karena gini, pertanyaannya adalah ketika misalkan kita nggak lagi single gitu ya, kita punya pasangan, gitu. Kita sudah punya pasangan, suami istri dan segala macam. Pertanyaannya, seberapa kenal kita dengan pasangan kita bukan hanya terkait pribadinya saja, tapi seberapa kenal kita dengan pasangan kita terkait dengan apa yang dikerjakan sama pasangan kita, yaitu berarti pekerjaannya. Terus yang kedua, dari mana sumber-sumber keuangan yang dia dapetin. Gitu. Kenapa perlu? Karena itu nanti yang akan membesarkan atau menghidupi dari keluarga itu. Gitu. Terus yang poin yang kedua, seberapa kenal kita dengan pasangan kita, bagaimana cara dia men-treatment uang atau bagaimana cara dia spending money. Saya kasih contoh. Uh, Beberapa waktu lalu saya ada klien di Jogja, gitu ya, seorang ibu-ibu pengusaha. Dia punya satu pabrik VCO di Jogja, pernah sempat ekspor juga dan segala macam. Nah, suatu ketika dia datang ke kita buat sharing, bikin financial check up dan lain-lain, gitu, segala macam. Dan akhirnya poin ini satu ketemu. Kenapa bisa ketemu? Karena ternyata dari suami istri, jadi yang pengusaha adalah ibunya, suaminya adalah bekerja, ternyata mereka itu tidak saling berbicara tentang apa yang mereka dapatkan masing-masing. Efeknya apa? Efeknya si suami ini jadi kayak apa ya? Jadi kayak merasa tidak tidak peduli gitu dengan apa yang terjadi sama istrinya di dalam bisnisnya. Yang dia tahu adalah pokoknya bisnisnya istriku jalan, bisnisnya istriku running well, punya orderan setiap hari dan segala macam gitu. Padahal babak belur bisnisnya, punya utang 1, sekian miliar dan segala macam gitu. Itu satu poin. Poin yang lain adalah yang sering saya ceritakan adalah dulu waktu saya di Jakarta, kita punya satu klien yang saya bilang sih agak-agak lucu ya. Gitu. Kenapa? Karena gini, ada seorang ibu datang ke kita tuh bilang kayak gini, saya mau bikin perencanaan keuangan. Oh, oke, gitu ya. Lalu kita lakukan financial check up dan lain-lain, dan akhirnya ketemu kenapa dia pengen banget dan buru-buru perencanaan keuangan itu harus selesai. Gitu. Karena ternyata, jadi kondisinya gini, ada seorang ibu yang bekerja, lalu suaminya juga kerja di Jakarta, gitu ya. Mereka sudah bekerja lebih dari 10 tahun di Jakarta, tapi selayaknya suami istri biasanya, biasanya walaupun istrinya kerja, suami dapat uang ngasihnya ke istri, gitu kan ya. Ngasihnya ke istri buat, nih Bu, Mah, Umi dikelola uangnya gitu ya. Nah, dalam perjalanan si suami itu minta sama istrinya, bilang, Mah, uang papa yang selama ini uang kerja itu tadi yang dikasih bulanan terus disuruh kelola dan segala macam itu dia pengen minta karena ada tabungan gitu kan ya, dia ngerasa ada tabungannya gitu, dan dia hitung-hitung harusnya tabungannya ya mungkin tidak terlalu banyak lah ya, sekitar 150 sampai 200-an juta gitu, dari si suaminya bekerja belasan tahun, minta sama istrinya, Mah, tabungannya nanti papa minta ya gitu. Oh, buat apa Pak gitu? Oh, buat persiapan pensiun gitu. Karena ada rekanan kerja papa mau ngajak bisnis katanya gitu. Nggak banyak kok mah, paling sekitar 30 sampai 50 juta aja buat awal-awal buat nyoba dulu. Mumpung saya masih kerja aktif, gitu kan ya. Nah, terus diminta. Nah, ternyata atas kejadian ini si istrinya bingung bukan main. Kenapa dia bingung? Karena uang yang harusnya itu dikelola sama dia, uang yang harusnya itu dijadikan tabungan pensiun mereka, uang yang harusnya dijadikan apa ya, untuk goals-goals mereka di masa yang akan datang, yang tadinya sekitar 150 sampai 200 juta, datang ke kita uangnya tinggal 14 juta. Gone, hilang. Pertanyaannya kemana? Ternyata setelah kita telisik, ternyata si ibu ini suka banget yang namanya belanja online. Suka banget dengan belanja online gitu. Dan permasalahannya adalah mending kalau belanja online-nya barangnya barang-barang branded ya, masih bisa dijual lagi, ada nilai jualnya. Ini enggak. Pokoknya dia senang banget dengan semua sale-sale yang ada di handphone itu. Tiba-tiba cring, ada sale dan segala macam, dia beli, duitnya habis. Dari 200-an juta tinggal 14 juta.
alasan itulah datang ke kita terus bilang, bisa nggak uang itu dikembalikan lagi dengan cara cepat, gitu. Nah, kalau bisa kita nggak kerja, gitu kan ya jawabannya. Kalau bisa kita nggak kerja, kita mau juga gitu balikin duit dengan cara cepat. Nah, terus gimana akhirnya? Gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya setelah kita bikin plannya, terus si ibu itu ternyata memang tidak peduli dengan keuangannya, gitu ya. Yang tadinya masih ada 14 juta, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, uangnya tinggal 6 atau 7 juta. Habis. Gitu. Itu juga masih ngajak kita di restoran yang fancy, makan, masih gesek kartu kredit dan sebagainya. Gitu. Nah, garis merahnya apa? Ternyata selama ini mereka nggak pernah yang namanya ngobrol tentang keuangannya antara suami dan istri. Jadi suaminya memasrahkan uangnya kepada si istri untuk dikelola. Dengan harapan apa? Harapannya istrinya amanah, terus dikelola lah ya. Dia kerja capek belasan tahun dan segala macam dikasih ke istri dikelola gitu. Istrinya juga demikian, kan gitu ya. Nggak pernah tanya suaminya dapat duit dari mana. Terserah, yang penting dia ngasih duit ke saya. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya salah satu poinnya yang kayak gini bisa kejadian. Gitu. Kalau kita ngomong jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya adalah ketika misalkan nauzubillah min dzalik, ada satu harta haram saja yang masuk ke dalam tubuh, itu dampaknya panjang. Gitu. Panjang dampaknya. Gitu ya. Di sini Masya Allah banyak ustadz, banyak kiai yang akan bisa menjelaskan lebih detail tentang efek dari harta haram tersebut. Gitu. Tapi itulah kenapa nomor satu, pasrah itu menjadi satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Pasrah. Jadi yang pertama adalah nggak boleh pasrah. Nah, terus yang kedua adalah alasan yang kedua. Kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah kita melakukan pengelolaan keuangan keluarga dengan alasan yang salah. Dengan alasan yang salah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah banyak banget di luar sana itu melakukan pengelolaan keuangan keluarga itu atas dasar tujuannya adalah tujuan-tujuan dunia. Gitu. Jadi tujuan dunia menjadi satu batasan terakhir, gitu ya, menjadi goals terakhir dalam ketika dia mengelola, ketika dia mencari, ketika dia berinvestasi dan lain-lain. Tujuannya adalah hanya tujuan-tujuan urusan dunia. Contohnya apa? Banyak hal. Ketika kita misalkan sering dengar gitu ya, kita ketemu sama orang beli rumah pakai KPR, transaksinya masih ribawi gitu ya. Terus ditanya, kan bro itu kan KPR riba bro gitu. Terus jawabannya, ya kalau nggak pakai gini kapan lagi punya rumah bro gitu. Gimana caranya bisa punya rumah kalau nggak pakai KPR? Ya riba-riba dikit nggak apa-apa lah gitu. Atau yang lain gitu ya, kendaraan dan segala macam dan lain-lain. Jadi fokusnya adalah fokus-fokus dunia gitu. Dia kerja, terus kenapa dia kerja? Biar dapat uang. Kenapa dia biar dapat uang? Biar dia bisa membelanjakan apa yang selama ini dia pengenkan. Gitu. Apa yang dia pengenkan selama ini? Ya apa yang selama ini didapat informasinya. Bisa jadi dia pengen punya rumah, bisa jadi dia pengen punya kendaraan, bisa jadi dia bisa jalan-jalan keluar negeri dan segala macam. Salah nggak? Nggak salah sebenarnya. Gitu. Tapi ketika itu menjadikan satu tujuan akhir dan melakukannya dengan cara yang salah, maka itu jadi salah. Gitu. Nah, terus gimana dong caranya biar benar? Gitu ya. Maka mengganti garis finishnya. Yang tadinya kalau misalkan tujuan adalah tujuan utamanya adalah tujuan-tujuan dunia, maka diganti garis finishnya. Tujuannya adalah tujuan-tujuan akhirat. Gitu. Saya di sini banyak belajar banget di Muslimin, saya banyak belajar di rekan-rekan Muslimin sini ada, oh masya Allah ada banyak banget, ada Kang Dewa, ada Ustaz Randy, ada Mister Catur gitu dan segala macam yang melakukan semuanya itu tidak hanya atas urusan dunia. Gitu. Melakukan semuanya itu atas urusannya beyond. Gitu. Tujuan akhirnya nggak cuma masalah dunia. Gitu. Gitu ya. Nah, kenapa itu bisa menjadi salah? Karena balik lagi, karena urusannya dunia. Terus caranya gimana biar kita mengganti tujuannya agar tidak lagi menjadi tujuan-tujuan dunia? Gitu. Yang pertama adalah kita perlu tahu, gitu ya, kita perlu tahu tiga pertanyaan mendasar di dalam diri kita. Gitu. Yang pertama adalah kita perlu tahu sebenarnya dari mana sih kita berasal, gitu ya. Sebenarnya dari mana sih kita berasal? Setelah kita bisa jawab, misalkan kita dapat
kita tuh berasal di dunia dari mana sih? Oh, dari pencipta. Siapa pencipta kita? Oh, Allah. Gitu. Oh, oke, baik, Allah. Terus selanjutnya pertanyaan kedua adalah, terus tugas kita di dunia ini buat apa sih? Gitu. Apakah kita diciptakan di dunia ini untuk hanya sebagai seorang pengusaha kaya raya, punya proyek miliaran bahkan triliunan, terus udah gitu doang? Nah, ketika Allah menyuruh kita sebagai hambanya, apakah hanya sebagai hambanya saja? Nggak ngapa-ngapain? Nggak juga. Allah juga memerintahkan bahwasanya kita itu harus sebagai hambanya yang mengikuti seluruh aturannya Allah tanpa nanti tanpa tapi. Berarti apa? Ngikutin semua syariat, gitu ya. Syariat itu kan urusannya tidak hanya cara kita bangun tidur baca doa, terus mau tidur baca doa, mau mandi baca doa dan seterusnya. Enggak. Ternyata Islam itu mengatur semuanya. Sampai hal bagaimana cara kita bermuamalah. Bagaimana cara kita ngatur uang, bagaimana cara kita dapetin uang, bagaimana cara kita berakad dengan orang lain, bagaimana cara kita misalkan apa ya berinvestasi dan lain sebagainya. Itu semuanya harusnya dilakukan dengan cara-caranya Allah, bukan atas dasar cara-cara manusia. Gitu. Allah nyuruh apa, kita lakuin. Allah merintah apa, kita lakuin. Gitu. Terus kenapa kita harus ngelakuin itu? Gitu ya. Setelah kita tahu siapa pencipta kita, setelah kita tahu tujuan kita di dunia sebagai apa, suruh ngapain gitu ya. Kenapa kita harus ngelakuin itu semua? Harus sesuai dengan aturan Allah. Karena besok, pertanyaan terakhir, setelah kita nggak ada di dunia, tujuan tuh nggak ada yang lain selain surga sama neraka, nggak ada yang lain. Gitu. Maka ketika misalkan ada konsekuensinya, ketika kita melakukan semuanya atas dasar syariat Allah, dihisap nantinya, insya Allah tujuan kita ke surga. Gitu. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya Allah, dihisap juga, gitu ya. Dan nauzubillah, jangan sampai kita masuk neraka. Gitu. Jadi tujuan mendasar ini yang bisa menggerakkan kita agar apa? Agar ketika kita dalam bermuamalah, agar kita dalam melakukan usaha, agar kita dalam berinvestasi, agar kita dalam bertransaksi dengan orang lain, gitu ya, sampai dalam niatan kita untuk apa namanya mengumpulkan harta itu sesuai dengan yang apa yang Allah. Nah, ini juga dikuatkan dengan satu surat Quran surat Al-Jasiyah ayat 18 yang mengatakan bahwa kemudian kamu menjadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari urusan agama. Maka ikutilah syariat itu, janganlah engkau ikuti keinginan atau hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Gitu. Jadi memang ketika kita ganti tujuannya, tidak hanya tujuan-tujuan dunia, kita ganti tujuan-tujuan akhirat, maka mengikuti syariat-syariat Allah itu menjadi satu hal yang wajib. Gitu ya. Jadi kewajiban keterikatan akan syariat itu jadi satu hal yang wajib. Gitu. Kita paham dari mana kita berasal, kita harus ngapain, dan kita akan kemana nanti, sehingga kita dalam dunia ini yang nggak seberapa panjang ini harus ngapain sesuai dengan syariat, itu juga satu hal yang wajib. Gitu. Nah, ditambahkan dengan yang lain, gitu. Kenapa kita harus melakukan satu tujuan itu menggeser yang tadinya tujuan yang salah hanya dunia saja, menggeser menjadi tujuan-tujuan akhirat? Karena apa? Karena ada dalil yang mengatakan gini nih, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwasanya ada sejumlah orang yang membelanjakan hartanya Allah itu secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar. Dan Allah mengancam, maka gitu, semoga kita semua dihindarkan dari cara yang salah ini tadi, cara yang serampangan ini tadi. Gitu. Dan juga hadis yang lain mengatakan, hadis Bukhari lain mengatakan akan datang kepada manusia suatu zaman yang ketika itu tuh seorang tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan. Apakah dari yang halal atau yang haram. Kenapa? Karena kata kuncinya cuma satu, untung dan rugi. Nah, sebagai seorang mukmin, tentunya kata kunci untung rugi itu tidak menjadi kuncian utama.
kuncian utamanya adalah halal dan haram. Boleh nggak sama Allah dan mana yang nggak boleh sama Allah. Gitu. Kenapa? Karena di sini dibilang, gitu ya. Nanti akan hadir orang-orang yang tidak akan peduli. Dan semoga kita semua tidak menjadi salah satu bagian di dalam gitu ya. Terus selanjutnya adalah ada dalil lain yang mengatakan bahwasanya kenapa penting banget tujuan yang tadi, alasan yang salah tadi itu digeser menjadi alasan yang benar, alasannya akhirat, gitu ya, dengan kita harus belajar tentang fikih muamalah. Karena sering kita dengar bahwasanya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah di masa beliau, beliau mengatakan bahwasanya jangan pernah masuk pasar, jangan berdagang dalam pasar sebelum kalian mengetahui tentang fikih muamalah. Jadi betapa fikih muamalah ini menjadi satu hal yang krusial buat kita semua, terutama kita sebagai seorang pengusaha. Tidak hanya kita bisa ngambil atau nyomot gitu ya, satu hal yang ini kayaknya nguntungin buat bisnis gue deh, ambil lah gitu. Ini kayak boleh deh, ambil gitu. Tapi ketika misalkan kepentok terus, waduh nggak boleh ini gimana ya? Coba deh cari dalil yang bisa boleh nggak ya? Ada yang ngebolehin nggak ya dalilnya? Gitu. Akhirnya kan kita milih-milih ya. Gitu. Dan semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal demikian. Karena sebenarnya nggak boleh yang kayak gitu. Nah, tadi nih, saya ulang lagi ada satu hadis riwayat At-Tirmidzi mengatakan bahwa sesungguhnya para pedagang atau pengusaha itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat. Kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Jadi, uh, dalil-dalil ini sering saya sharingkan ke teman-teman ya, di apa sebagai klien, di kelas, dan segala macam, terutama para pengusaha, karena sebagian besar klien saya adalah pengusaha, gitu. Ini menjadi satu jadi satu ancaman quote and quote ya, ancaman tersendiri buat kita gitu sebagai pengusaha. Bahwasanya Allah itu menghalalkan jual beli, bahkan Rasul itu membolehkan bahkan menyarankan untuk kita sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha. Kenapa? Karena di saat di zaman Rasul kita ketahui bahwasanya orang-orang yang di dekatnya adalah kebanyakan adalah para pengusaha dan yang menjadi backbone untuk Rasul dalam berdakwah adalah para pengusaha itu. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan syariat atau belum? Gitu. Nah, yang terakhir sama yang tadi di awal, bahwa saya tidak akan bergeser satu kaki anak Adam sebelum ditanyai beberapa perkara. Salah duanya adalah tentang dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Gitu. Seringkali orang-orang itu khawatir akan rezeki. Seringkali orang-orang itu khawatir akan kalau bisnis saya ngikutin syariat ribet. Baru tadi siang saya ngelakuin coaching sama klien saya. Jadi dia punya bakery gitu di Jogja, salah satu bakery. Bilang tuh, salah satu temennya ketika ditawarin perencanaan keuangan syariah, ditawarin di coaching secara syariah, dia bilang, wah mas ribet kalau ngomongin syariah. Padahal dia muslim. Sedih ya? Sedih. Kalau saya sih sedih yang dengarnya. Dan itu banyak kan yang kita temuin di sekitaran kita banyak. Orang itu banyak sekali yang uh, Al-Quran banyak rezeki. Ya, KYM tuh sering banget ngomongin tentang hal ini kan ya. Saya ambil 2 poin deh. Yang pertama adalah di Quran surat Hud ayat 6 yang mengatakan bahwa tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Semuanya dijamin. Tinggal pertanyaannya, kita mau ngambil yang halal dengan cara yang halal atau dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Gitu. Atau di surat yang lain, gitu. Di Az-Zariyat ayat 22 hingga 23 yang dikatakan bahwa dan di langit terdapat rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Gitu. Jadi sebenarnya kita sudah ada porsinya masing-masing. Makanya di hadis yang tadi Allah tuh nggak nanya jumlah, karena jumlah itu beneran hak prerogatifnya Allah. Gitu ya. Misal ada si fulan selama di dunia dia jatahnya 1 triliun, maka ya sudah 1 triliun. Pertanyaannya adalah dengan cara apa dia dapetin 1 triliun? Gitu. Oke? Nah, di poin yang ketiga, tadi yang paling pertama adalah kita sudah bahas tentang kesalahan pertama adalah pasrah.
Kesalahan kedua adalah alasan yang salah, gitu ya, alasan yang salah. Dan poin yang ketiga dari 7 itu adalah no budgeting, gitu ya. Saat perjalanan hidup itu dilakukan tanpa rencana, no budgeting. Kalau yang saya temuin, gitu ya, pengalaman yang saya temuin beberapa rekan-rekan pengusaha, gitu ya, di luar sini nih, saya itu saya tanya, kalau ditanya omset gampang jawabnya, bro omset berapa sebulan? Wah sekian bro, gitu. Oh tahun lalu gimana omsetnya? Bagus nggak? Bagus bro, meningkat, gitu ya, meningkat 10%, 15%, yang tadi yang misalkan 10 miliar jadi sekian miliar dan segala macam. Gampang jawabnya. Tapi ketika ditanya, terus pengeluaran per bulan keluarga berapa? Itu jawabnya agak sedikit tertahan gitu, gitu ya. Wah, pengeluaran ya, keluarga ya, berapa ya? Gitu. Bingung. Gitu. Jawabnya bingung. Kenapa bingung? Karena nggak pernah dibudget. Kenapa bingung? Karena dia nggak pernah tahu berapa sebenarnya angka pengeluarannya setiap bulan. Gitu. Yang saya tertarik sama Kang Dewa adalah beliau sering bilang ya bahwasanya hidupnya cost livingnya dia itu hanya 5% dari seluruh income-nya dia selama sebulan. 5%. Gitu. Jelas angkanya gitu, 5%. Dari jangan tanya jumlahnya berapa ya. 5%, ya anggap aja kalau misalkan sebulannya dapat 1 miliar jelek-jeleknya gitu. 5% udah ketahuan angkanya berapa. Gitu. Nah, pertanyaannya berapa banyak yang modelnya kayak gini. Dia tahu porsinya berapa besar budget dia untuk pengeluaran keluarganya dia. Gitu. Kenapa nggak pernah tahu? Karena nggak pernah dia hitung. Contohnya gini misalkan, ini luar musim ya, luar musim. Misalkan ada teman saya yang kontraktor, developer, gitu ya. Biasa nih, agak sering terjadi banyak. Kalau misalkan proyeknya lagi banyak, ngajak makannya di tempat-tempat yang nggak biasanya lah, gitu ya, yang nggak biasanya. Makan bro, makan kira, yuk, yuk makan yuk. Gitu. Makan di tempat yang nggak biasanya kita makan, gitu ya. Restorannya agak lumayan fancy, harganya lumayan sekali makan dan segala macam, gitu. Wah ini kelihatan nih, oh berarti proyeknya lagi banyak nih, gitu ya. Tapi coba kita ukur dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan, gitu ya. Makan lagi, ternyata agak turun nih kelasnya. Kenapa? Karena wah bro, ternyata proyek yang kemarin agak macet nih, gitu, segala macam dan lain-lain. Gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah dia nggak ngukur sebenarnya sebulan itu pengeluaran dia harusnya berapa, sehingga dia harus save berapa untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau bahkan 12 bulan ke depan, sehingga dia nggak ngerti berapa harus yang dikeluarkan. Nah, saya sering bilang nih ke teman-teman bahwasanya kalau pengusaha itu tahu yang namanya fixed cost sama variable cost dalam sebuah usahanya kan gitu ya. Gitu. Fixed cost-nya berapa sih dalam usaha? Oh, bikin warung nasi goreng misalkan gitu ya. Fixed cost-nya setiap bulan misalkan anggap aja 3 juta gitu ya. Ketahuan angkanya fixed. Buat apa aja? Buat sewa tempat, buat bayar listrik dan lain-lain sebagainya. Fixed cost. Ketahuan angkanya. Itu di usaha. Tapi kenapa kita nggak pernah tahu di keuangan keluarga kita sendiri atau keuangan pribadi kita sendiri? Nggak pernah tahu. Kenapa ya? Gitu. Karena nggak pernah kita catat. Karena kita juga nggak pernah tahu budgetnya berapa. Padahal harusnya ada. Padahal harusnya kita punya plotnya sendiri. Kita punya budgetnya sendiri. Kenapa? Karena semuanya bisa terhitung. Contoh misalkan. Dalam kehidupan sehari-hari kan kelihatan nih. Berapa besar belanja bulanan kita. Terus berapa besar biaya listrik yang kita pakai, berapa besar kuota yang kita pakai, berapa besar transportasi yang kita pakai, dan segala macam. Itu bisa dihitung loh. Nah, itu menjadi fixed cost keluarga. Saya sering bilang ke teman-teman, bikin fixed cost keluarga. Kalau kita punya fixed cost bisnis, kita punya fixed cost keluarga. Biar apa? Biar ketika omsetnya naik meningkat drastis, kita nggak kaget. Kenapa? Karena kita sudah cukup dengan fixed cost tadi. Gitu. Sehingga apa? Sehingga terbudget. Sehingga ketika nanti dari situ kita bisa melakukan perencanaan yang lain. Diinvestasikan di mana, bisa nabung buat apa, bisa bikin bisnis baru misalkan, atau bisa membesarkan bisnis yang sudah ada dan sebagainya. Kebanyakan orang-orang yang saya temui, rekan-rekan yang saya temui, itu disitunya miss. Sehingga apa? Sehingga terganggu, efeknya kemana? Efeknya ke bisnisnya. Ketika dia tidak tahu budgeting di keluarganya, sehingga ketika ada pengeluaran yang eksponensial yang dia tidak ukur,
itu ngambil dari modal bisnis, ngambil dari tabungan yang harusnya spotnya untuk bisnis. Kedepannya efeknya bisnisnya ke hold, nggak berjalan, atau bahkan punya hutang yang besar, gitu, atau bahkan rencananya untuk dapat investor tapi dia tidak amanah, efeknya ke depannya bisa jadi punya hutang besar dan juga bisa bisnisnya jadi tutup efek dan bangkrut. Gitu. Dan insya Allah sih saya kan di muslimnya nggak ada ya, insya Allah. Semuanya aman, insya Allah. Gitu. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan di malam hari ini dari 7 pengelolaan keuangan keluarga. Kesalahan pengelolaan keuangan keluarga ada 3. Yang pertama adalah pasrah, yang kedua dengan alasan yang salah, dan yang ketiga adalah no budgeting. Gitu ya. Di 4 lainnya, yang lain itu ada nggak punya tujuan, gampang utang, mudah percaya, dan juga buta keuangan. Itu insya Allah di lain kesempatan ya. Mungkin gitu kan, terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau nanya, monggo silakan. Saya buka untuk sesi pertanyaan kalau ada. Dari saya terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Giri. Masya Allah, 7 kesalahan fatal pengelolaan keuangan keluarga. Dan yang disampaikan tadi 3 hal, sudah cukup panjang lebar, Masya Allah. Di disampaikan lagi ya bagi yang baru hadir. Tadi yang pertama adalah pasrah, ya. Yang kemudian yang kedua alasan yang salah, ya, tujuannya dunia, ya, gitu. Itu tujuannya, alasannya salah. Dan yang ketiga tadi tanpa perencanaan atau no budgeting. Baik bagi Bapak Ibu, ya seluruh member Musinin Club yang sudah menyimak, boleh yang mau bertanya kami persilahkan. Boleh di kolom chat atau langsung dibuka saja mic-nya, di unmute, kemudian juga boleh menampilkan ya, wajahnya, kameranya dibuka. Boleh ada yang mau bertanya? Baik, alhamdulillah ini sudah hadir ya, bertambah beberapa member Muslimin Club. Alhamdulillah ada Pak Teguh, Insya Allah sehat Pak Teguh. Kemudian ada Bu Sinta, Bu Sri Wulandari, Bu Anita, Ibu Yeni, Kang Hari, kemudian Bu Lena, Masya Allah bertambah. Masya Allah ini dari Pak Tendi, materinya keren katanya Pak Geri, Masya Allah. Menyimak Insya Allah ya Pak Tendi. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain, boleh yang ingin bertanya kami persilahkan. Atau sudah cukup jelas materi pada malam hari ini? Insya Allah tadi 3 poin, kemudian 4 poin selanjutnya. Wah, Masya Allah. Ini butuh lanjutannya, katanya Pak Giri. Tadi baru 3, butuh lanjutannya, kata Pak Giri. Boleh mau di-sharing hari ini, Pak Giri, atau di PR kan? Ini sampai jam berapa sih, Kang? Insya Allah maksimal sampai 21.30, Pak Giri. Oh, udah 1.30. Oke. Ini ada tools yang bisa buat memudahkan ngitung nggak ya? Ngitung apa, Kang? Sebenarnya kalau tools di apa namanya di Play Store tuh banyak ya. Itu sebenarnya ya. Play Store tuh banyak gitu. Mau model kayak apa juga ada. Buatan Indonesia, buatan luar banyak gitu. Tapi perkaranya adalah kadang-kadang orang nggak mau melakukan atau belum mau melakukan perhitungan adalah karena yang pertama dia bingung apa yang mau dihitung gitu, bingung mau dihitung, atau kalau enggak yang kedua mulainya dari mana ya gitu, mulainya dari mana ya saya ngitung ya gitu. Nah, makanya biasanya kalau di tempat kita ada namanya kan financial check up ya. Nah, financial check up ini adalah membuka karena nggak ada uangnya jadi nggak bingung ngitungnya apa gitu.
Atau uangnya kebanyakan. Nah itu, kalau di Musinin mah biasanya karena uangnya kebanyakan, saya bingung ngitungnya mulai dari mana, karena nolnya panjang gitu. Gitu. Nah, sebenarnya gitu kalau misalkan kalau kita lakukan financial check up itu mulai dari awal gitu. Kita bongkar semuanya gitu. Kita bongkar semuanya mulai dari net worth-nya, kita bongkar semuanya sampai cash flow pribadinya gitu. Kita bongkar semua satu-satu. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya gini sebenarnya. Kalau balik lagi, kalau di bisnis kan kita bikin neraca ya, gitu. Neraca kan itu isinya juga tentang harta kan, hartanya apa aja, terus piutang, utang dan segala macam. Kenapa itu kita nggak terapin di diri kita sendiri sih gitu? Karena kalau ngomonginnya cuma harta, waalaikumsalam. Nah, kalau kita ngomonginnya cuma harta, kalau kita ngomongin cuma bisnis, urusannya mentok-mentok, nauzubillah, bangkrut gitu, udah gitu, selesai. Walaupun nanti ada pertanggungjawabannya ya. Tapi kalau kita urusannya sama keluarga, sama pribadi, kalau kita nggak hitung, itu hisapnya kan panjang ya. Gitu ya. Hisapnya lebih panjang loh. Gitu. Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga kan gitu ya, kata Rasul ya. Tapi kalau kata di apa di itu kan dikatakan bahwasanya kamu tuh dijamin masuk surga gitu. Tapi kamu masuk surga dalam keadaan merangkak. Loh, kenapa merangkak? Ya karena kamu kaya gitu. Karena kamu kaya raya, jadi kamu lama hisapnya gitu. Tuh, terus gimana? Dia nggak mau kaya, akhirnya dia keluar-keluarin. Gitu. Nah, masalahnya sih bukan di karena kita kayaknya enggak sih. Kalau dari saya belajar dari beberapa guru adalah bagaimana cara kita kelola, bagaimana cara kita kelola dan bagaimana pos itu kita masukin ke dalam pos yang benar. Contoh, tahun 2016, waktu Chevron lagi banyak layoff karyawan ya, kita tuh ke seluruh site di Indonesia ngelakuin one-on-one consultation gitu. Nah, gajinya kan gede ya Chevron ya. Chevron tuh gede lah gajinya. Di atas ada yang lulusan SMK aja di atas 10 15 juta gitu tuh lulusan SMK. Kalau yang udah senior-senior bisa 50, 100, ratusan juta lah gitu. Terus di layoff mereka, di layoff. Nah, Chevron baiknya adalah menghadirkan kita untuk ngecek keuangan dan mengatur keuangannya gitu. Nah, ada satu kasusnya khusus lucu nih. Ada suami istri datang ke kita terus ngobrol. Terus ngisi yang namanya harta. Gitu. Terus saya tanya kan, Pak, ada harta apa lagi yang Bapak punya? Terus kayaknya udah deh Mas, cukup deh itu aja. Terus dia nanya ke istrinya, udah kan Mah? Gitu. Terus istrinya jawab gini, Pak, kita tuh punya ruko di kota itu loh, gitu. Nilainya 1,5 miliar. Jadi si bapak ini lupa kalau dia punya harta 1,5 miliar bentuknya. Bisa nggak kejadian kayak gini? Bisa loh ternyata. Saya nggak nemuin ini cuma sekali, gitu. Misalkan ada juga dia ternyata pernah beli tanah di daerah yang harganya mungkin nggak sebanding lah ya sama total kekayaannya dia, tapi dia pernah beli dan itu punyanya dia. Perkaranya adalah kalau misalkan kita ngomongin dari sisi keuangan, itu untung rugi lah ya, untung ruginya. Baiknya dilepas aja karena tidak menguntungkan dan segala macam. Tapi kalau kita urusannya adalah urusan yang akhirat, apapun yang kita beli besok dihisap gitu. Gir lu kemarin beli tanah buat apa gitu? Waduh, lupa saya Allah tanah yang mana ya? Nah, kan gitu repot gitu. Jadi makanya kalau misalkan ngomongin tools, memulai dulu dari mana? Kita pelan-pelan dulu. Kita bongkar satu-satu, pelan-pelan, nanti baru tools yang mana yang sesuai nyaman dari kita yang mana. Gitu. Kalau tools sih banyak, banyak banget. Yang gratisan banyak banget. Gitu. Dan saya bisa kalau saya sarankan tinggal pilih aja sesuai dengan kesukaannya. Gitu. Karena tampilannya beda-beda. Gitu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Giri. Dari Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan lagi? Insya Allah masih ada waktu 18 menit lagi, insya Allah. Alhamdulillah, cukup jelas ya Pak Randy, insya Allah. Baik, boleh raise hand. Nah, atau langsung saja buka kameranya dan bertanya. Dimanfaatkan waktunya.
Masya Allah. Pak Hari, boleh mau bertanya, Pak Hari? Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang lain boleh? Jika ada pertanyaan, disampaikan mengenai materi 7 ya, kesalahan fatal pengelolaan keuangan keluarga. Atau bertanya yang lain boleh ya Pak Giri di luar materi. Siapa tuh boleh. Masya Allah ini tawadu Pak Giri. Masya Allah. Masya Allah. Pak Giri, bolehlah saya bertanya Pak Giri. Ini dari apa? Banyak juga kan memang di lingkungan saya lah untuk teman-teman ataupun di DEP banyak kami menemukan eh, case lah ya di lingkungan banyak yang datang ke DEP Foundation itu yang curhat ya mengenai permasalahan keluarga dan pada akhirnya minta bantuan. Banyak di antara yang masuk itu karena faktor eh, finansial. Nah, banyak yang akhirnya eh, meminta bantuan itu berkaitan atau persoalannya dengan keuangan. Ada yang terlibat pinjol, ada yang terlibat riba dan lain sebagainya dengan berbagai alasan. Ada yang memang kepake uang uang apa bulanannya, uang yang harusnya disalurkan untuk biaya kuliah misalkan. Ini malah dipakai untuk gaya hidup. Ada juga yang memang karena tidak punya penghasilan, karena juga terdampak COVID, akhirnya meminjam, cuman ke jalan yang salah. Nah, sebetulnya mengenai pengelolaan keuangan, nah, terlebih untuk orang yang boleh jadi ya masih muda, kemudian nikah muda, ini seperti apa untuk pengelolaan keuangannya Pak Giri? Boleh dibantu? Oke. Oke. Fenomena pinjol ya dan lain Ya, sebagainya. betul. Jadi gini sih sebenarnya Kang ya. Kalau saya boleh bilang ya, aduh, saya sering bilang gini, kita itu lahir, kita tuh lahir di dunia yang otomatis sekuler, kan gitu ya, gitu. Kita tuh lahir otomatis jadi sekuler. Kenapa? Ya karena informasi yang kita dapat itu kayak gitu. Gitu. Bahkan informasi bahwasanya kalau kita nggak utang, kapan kita punya satu barang. Itu kan gitu ya dulu. Kalau orang-orang tua dulu di zaman saya gitu. Ya nggak apa-apa ngutang dulu gitu. Yang penting kamu sudah punya rumah, kamu sudah punya kendaraan sendiri, nggak harus ngontrak gitu ya, nggak harus sewa dan segala macam gitu. Yang penting kamu punya, walaupun kamu hutang gitu. Kenapa kayak gitu? Ya karena informasi yang didapetin dan medianya mendukung gitu. Informasinya mendukung. Padahal balik lagi, kalau kita balikinnya ke syariat, pertanyaannya gini, emang punya rumah jadi suatu kewajiban bagi seorang muslim? Enggak, kan gitu ya. Emang punya kendaraan sendiri, punya mobil bagus, punya motor bagus, jadi suatu kewajiban bagi seorang muslim? Enggak. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Tapi jadi wajib? Enggak. Gitu. Bahkan salah satu guru saya malah bilang gini, kita itu ngelihatnya tuh sudut pandangnya agak berbeda. Kalau sudut pandangnya untung rugi ya sudah selesai. Tapi kalau kita udah ngaji, ya, kalau kita udah mulai belajar, kita mulai dekat sama Allah, kita mulai belajar tentang syariatnya Allah, harusnya sudut pandangnya dirubah. Ketika misalkan gini, ada satu teman yang nanya ke salah satu mentor saya, bilang, Pak, tapi kalau gajinya segini, saya nggak bisa punya rumah, Pak. Saya nggak bisa punya mobil, Pak. Kan saya juga pengen punya rumah, punya mobil. Terus ditanya balik, sekarang kamu tinggalnya di mana?
Ya ada sih Pak, tempat tinggal gitu. Layak nggak? Bagus sih Pak, layak, bagus, bersih gitu. Eh, Kondisi posisinya gimana? Waktu itu teman saya posisinya nggak harus sewa, jadi dia menempati satu tempat yang dikasih sama temennya, pakai aja gitu. Ya nggak harus sewa sih Pak, alhamdulillah. Loh, itu rezeki bukan? Rezeki sih Pak. Ya sudah. Terus masalahnya di mana? Harusnya ketika kita memang tidak memiliki beban-beban yang kita harusnya kredit, akhirnya kita ngambil KPR, akhirnya kita ngambil semua transaksi ribawi, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kita nggak dapat satu hisap di bagian yang itu besok. Gitu. Balik lagi tanyanya, apakah kita wajib punya itu semua? Enggak. Gitu ya, itu satu bagian tuh. Nah, di part yang lain, kenapa ada namanya terus pinjolnya meningkat, apa segala macam? Ya karena apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, lingkungan di sekitaran kita itu mendukung semuanya untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah nih. Di beberapa kesempatan ini, beberapa tahun ini, lingkungan saya udah berubah nih. Dari lingkungan saya yang dulu. Kalau saya di Jakarta, urusannya ya urusan-urusan omongannya ya gitulah, gitu ya. Hedon, ngomong harus punya apa dan segala macam. Saya balik ke Jogja, ketemu sama alhamdulillah satu lingkungan ngaji gitu dan segala macam. Sudut pandangnya nggak ada sudut pandang kayak kamu harus punya ini, kamu harus ngambil itu, kamu harus nggak ada. Maka itu yang harus dibenahi dulu satu bagian. Nah terus di bagian lain. Terus bagaimana cara kita ngatur keuangan bagi orang-orang yang misalkan uh, nikah muda gitu ya, nikah muda atau misalkan pengen pengen nikah muda dan segala macam. Balik lagi ke yang tadi itu, ke bagian yang no budgeting tadi. Kita harus punya budgeting buat diri kita sendiri. Diukur. Satu hal yang harus diperhatikan adalah kita mencukupi kebutuhan ya. Kebutuhan aja dulu. Gitu. Kebutuhannya apa? Ya kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan. Makan, minum, sewa tempat tinggal misalkan, atau bayar listrik, atau transportasi dan sebagainya. Hal-hal yang memang mendasari itu semua. Dibikin, dibicarakan sama pasangan, lalu itu yang dijadikan target awal. Gitu. Saya ngelakuin nggak sama istri? Saya ngelakuin sama istri. Kita baru review tuh 1 minggu yang lalu lah. Kita baru review. Kira-kira bulanan kita berapa sih? Ada kenaikan nggak? Karena qadarullah bulan lalu kan istri sama anak gantian masuk rumah sakit pondok gitu. Jadi ada beberapa pengeluaran yang tidak terduga yang cukup besar. Kita review lagi nih kondisinya gimana? Oh ternyata harus kayak gini mas, karena harus kayak gini ada apa? Ada pengeluaran yang harus ekstra karena harus menjaga imun dan segala macam dan lain-lain. Oh ya oke nggak apa-apa. Itu menjadikan obrolan tuh, dijadikan target dulu gitu. Kalau itu nggak ada, maka jadinya serampangan kang. Saya sering banget nemuin gitu. Contoh misalkan gini, tahun 2020 akhir Desember itu saya ketemu satu klien masih muda, umurnya 27 tahun. 27 tahun dia kontraktor, developer, properti. Rumahnya ratusan, banyak, 27 tahun ya. Tapi hutang banknya miliaran. Nah, gitu. Tapi waktu itu dia bilang gini, bilang ke kita gini, wah sukses ya mas? Ya alhamdulillah mas. Tapi dia bilang gini, wah tapi bisnis saya tuh nggak nguntungin mas. Loh kok bisa ya nggak nguntungin? Kenapa? Ya, ya ini lah mas nggak nguntungin, nggak ada uangnya lah segala macam. Saya cuma keluar doang uangnya buat proyek segala macam. Tapi buat kita nggak ada. Oke? Okay? Terus coba deh dicatat dulu mas, bikin financial check up. Dicatat lah di bagian network berapa dan segala macam. Ketemu di bagian cash flow, saya tanya, mas sebelum ngisi, saya tanya dulu nih, kira-kira pengeluaran setiap bulan di keluarga habisnya berapa mas? Setiap bulan ya mas ya? Iya. Buat apa aja tuh mas? Ya buat semuanya, buat makan, bayar sekolah anak, jajan anak, jalan-jalan, dan bensin, dan segala macam. Paling sekitar 15 juta lah mas setiap bulan. 15 juta ya, kita kunci ya. Oke, 15 juta. Oke, sekarang diisi mas. Diisi tuh, diisi financial check up-nya, baru dia kaget. Ternyata ketemu angkanya 30 juta. Yang tadinya dia sebut 15 juta, ketika dia tulis ketemunya angka 30 juta. Terus dia bilang ke saya, loh kok bisa ya mas? Ya nggak tahu, itu kan uang sampean ya, bukan uang saya bilang. Kenapa bisa kayak gitu? Itu aja belum ketemu istri ya. Kalau udah ketemu istri, saya yakin naik nilai. Karena yang tahu kebutuhan rumah istri biasanya. Kenapa kayak gitu? Karena dia nggak punya budget. Karena dia nggak punya fixed cost buat rumah. Jadi ketika ada apa namanya project besar, pengeluarannya jadi besar.
Tapi kalau proyeknya turun, pengeluarannya nggak mau turun, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya pakai uang proyek, akhirnya apa? Akhirnya ngutang, over financing, dan sebagainya. Gitu. Jadi baiknya adalah yang pertama, bikin budget dulu. Siapapun kalau menurut saya. Bikin budget, bicarakan sama pasangan, di poin mana yang utama, itu yang dijadikan dasar, maka insya Allah semuanya jadi lebih aman. Gitu lah. Semoga menjawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Kang Giri. Sangat jelas, Insya Allah, dengan jawabannya. Alhamdulillah, Pak Giri, Ya, nampaknya waktu sudah tinggal sebentar lagi. siap. Boleh closing statement, Kang Giri? Closing statement, nggak ada lah ya. Paling uh, intinya gini sih sebenarnya. Uh, Allah itu membolehkan, Allah dan Rasulnya membolehkan kita sebagai seorang pengusaha. Gitu. Tapi kita tidak boleh lepas dari yang namanya belajar tentang fikih muamalah. Karena apa? Karena balik lagi, yang bakal dihisap paling banyak salah satunya adalah pengusaha. Karena poin kita banyak, tidak hanya dagangan yang kita jual, tidak hanya transaksi kita sama supplier, pembeli dan lain-lain, tapi juga sama tim kita, anak buah kita yang ikut sama kita. Itu semua dipertanggungjawabkan sama siapa? Sama si pengusaha. Maka yuk belajar bareng-bareng buat insya Allah selamat dunia dan akhirat. Jadi self auditor. Kalau di kita punya hashtag namanya self auditor. Jadi kita sebagai auditor buat diri kita sendiri dulu sebelum kita diaudit sama Allah. Gitu. Semoga bermanfaat. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Giri untuk materi pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat, terlebih bagi member Muslimin Club yang seluruhnya adalah pengusaha, Insya Allah. Di mana tadi dijelaskan bahwa hal yang paling penting bagi seorang pengusaha, orang yang bergelut di bidang usaha, ya disinggung bahwa yang paling utama harus lebih dulu dibekali adalah mengenai fikih muamalah. Itu yang terpenting. Maka mari kita terus menambah ilmu agar tadi yang menjadi tujuan bukan hanya untung rugi, tetapi halal haramnya diperhatikan, surga nerakanya juga dipertimbangkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah, yang Masya Allah pengusaha yang tadi peduli terhadap sesama, kemudian juga bisa terus bertumbuh usahanya, dan yang paling utama dari semua itu adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada Zoom Internal Muslimin Club hari ini. Wabil khusus pada pemateri Pak Giri Sulandar, Syukron, jazakallahu khair. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikannya, ilmu-ilmunya insya Allah jadi amal jariah. Dan semoga untuk kita semua apa yang dilakukan tercatatkan sebagai amal soleh. Apa yang kita lakukan semoga mengalir pahala kebaikannya kepada kedua orang tua, kepada keluarga tercinta, dan semoga apa yang kita lakukan dapat menjadi pengubur dosa-dosa kita di masa lalu. Terima kasih. Sekian yang bisa disampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Rabu tahun depan. Ya, Insya Allah. Ini akhir tahun, Desember. Insya Allah akan bertemu lagi. Tentunya dengan materi yang berbeda dan juga pemateri yang insya Allah kita akan nantikan. Begitu Pak Giri, semuanya Bapak Ibu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga kita beristighfar atas setiap hilap salah yang kita perbuat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.